Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Ini sih Bu. Ya, masuk. Baik deh, perkenalkan, saya Bidan Nur yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Dek? Jadi Bu, tadi malam tuh perut Ulun tuh nyeri banget. Habis itu pegel-pegel ada juga Bu. Ulun kira tuh kenapa. Terus pagi-pagi ada keluar darah dari alat kelamin Ulun. Itu kenapa ya Bu? Baik deh, itu suatu proses menstruasi yang dimana menstruasi ini pelepasan pada dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun pada dinding rahim yang biasanya terjadi pada setiap bulan. Nah, kenapa terjadinya menstruasi ini? Yaitu luruhnya pada dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, di proses menstruasi ini ada yang dinamakan siklus, yang dimana siklus ini mempengaruhi hormon. Yang pertama ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, ada hormon LH, dan ada hormon FSH. Yang dimana hormon estrogen dan hormon progesteron ini diproduksi oleh ovarium, sedangkan hormon LH dan hormon FSH diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Nah, hormon menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase, yang dimana ada fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, jadi Piani namanya halangan haid atau menstruasi din. Nanti ulun kasih obat anti nyeri lah. Jadi Pian ini istilahnya sudah pubertas. Baik, ayo Makasih, kita, Bu. ayo kita ambil obat dulu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fase menstruasi, yang dimana fase menstruasi dimulai ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga terjadinya peluruhan atau menstruasi yang ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron pada wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari pertama hingga hari kelima, atau bisa terjadi pada hari ke-7 dan hari ke-8. Fase folikuler disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan dinding rahim sehingga menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini rata-rata terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Perlu diketahui, kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting dan disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Ukurannya adalah 1,25 cm dengan massa 0,5 gram. Kelenjar ini terletak pada bagian dasar otak dan posisinya dekat dengan hipotalamus. 7. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14 di mana meningkatnya sebuah kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon LH, dan inilah awal dari terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan sel telur yang matang. Fase luteal adalah fase di mana setelah folikel melepaskan sel telurnya, maka akan berubah menjadi korpus luteum yang terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Korpus luteum dapat melepaskan hormon yaitu progesteron dan beberapa estrogen. Adanya peningkatan hormon tersebut membuat lapisan pada dinding rahim menebal dan siap untuk ditanami oleh sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadinya penurunan kadar estrogen dan progesteron yang akan memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom menstruasi atau PMS seperti payudara rasa nyeri dan bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala,
kembung pada bagian perut, berat badan bertambah, dan akan mengalami susah tidur.